Oke, gua tutup lagi. Sorry ya. Matius 5. Yang mau tanya, langsung aja ya. Seperti biasa gua akan baca. Yang nggak ngerti ayat per ayat, silakan dipertanyakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kalau kalian tanya, kenapa kok mesti ke atas bukit? Ya di atas bukit lebih kedengeran suaranya. Ingat, zaman itu belum ada sound system, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mistis. Oh, kalau gitu kita harus ke atas bukit dan lain sebagainya. Ya, dia ke atas bukit supaya bisa ngomong ke bawah. Kalian coba aja kalian di atas sama di bawah kan lebih jelas orang yang ngomongnya di atas gitu loh, ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Ini kerjaan Yesus setiap hari. Orang datang kepada dia dan ngajar. So kalau kalian mau jadi seperti Yesus, mau nggak mau harus ngajarin orang. Itu sebenarnya udah kewajiban sih, ya. Nggak harus ngajarinnya eh, skala besar dan lain sebagainya, ya komunitas kecil juga nggak ada masalah. Oke, ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Empunya tuh yang punya, gitu ya. Miskin di hadapan Allah ya berarti lu merasa lu nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Bukan miskin secara materi ya. Orang Kristen tuh nggak pernah salah kaya secara materi gitu loh. Miskin secara materi juga nggak bisa dibilang salah. Bukan itu yang dimaksud ayat ini. Tapi kamu tuh ngerasa di hadapan Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Nah, kira-kira begitu. Itu orang yang punya sorga tuh. Ya, tahu diri lah di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini konteksnya berduka cita karena ke kerajaan sorga. Lah ya, mereka akan dihibur. Mereka akan dihibur oleh Allah gitu. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, mungkin kalian bingung apa hubungannya gitu ya. Tapi kalau kalian benar-benar lemah lembut ya, salah satu contoh dari kehidupan gue sehari-hari ya, sehari-hari itu ya, istri gue kalian tahu Mela gitu ya, salah satu pribadi yang gue rasa dia punya adalah dia tuh lemah lembut di hadapan Tuhan. Menurut gue ya, bahkan kalau soal itu tuh gue juga kalah sama dia sebenarnya. Kalau di hadapan Tuhan gitu lemah lembut. Ya memiliki bumi tuh dia dia dapat semua yang dia mau. Dia punya bumi, mau ngapain juga dapat gitu loh. Ya tentu saja bukan dengan yang pemaksaan atau yang rengek dan lain sebagainya, enggak. Tapi kalau kalian sering dengar sharing gua, ya kira-kira begitulah. Kalau kalian mau punya bumi, kalian lemah lembut lah di hadapan Tuhan. Itu itu terbukti, seenggaknya gua udah ngalamin gitu. Ya, jadi orang lemah lembut. Jadi orang lemah lembut, jadi orang yang mau dibentuk. Percayalah Tuhan akan mengerjakan bagian dia dan memenuhi kebutuhan kalian gitu. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini penting nih. Jangan sampai ya kita jadi orang Kristen. Kamu lihat nggak ketidakbenaran, terus kamu diem. Setidaknya berusahalah merubahnya. Kalau nggak bisa ya udah jangan maksa, gitu loh. Tapi kalau kamu beneran orang Kristen dan kelihatan ada ketidakbenaran dan kamu nyantai, mau ngerti nyantai ya, biasa aja gitu, agak kurang itu. Kita harus harus lapar dan haus akan kebenaran. Ya, orang-orang begini yang akan dipuaskan sama Tuhan. Gitu. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini udah gampang banget. Ya, murah hati memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Ya, prinsip kerajaan sorga tuh paling aneh emang. Kalau dunia suruh nabung, kita suruh beri. Oke? Berilah maka kamu akan diberi. Titik. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini juga konsep yang penting. Allah itu tidak bisa dilihat atau didekati sama orang yang mendua hati. Kasarnya gini, kamu mau ketemu Tuhan ada maunya, ya. Nggak mungkin kamu bisa ngelihat Tuhan, karena Tuhan tahu kamu mendeketin ada maunya, paham ya? Kamu kalau dideketin sama sesama manusia juga kalau yang dia punya maunya doang kan dia nggak akan bisa deketin kamu gitu loh.
Kamu bayangin ada orang, teman atau siapa, deket-deket kamu ada maunya doang. Kamu kan nggak akan biarkan dia deket-deket kamu kan, bener nggak? Jauh-jauh lah sama orang begitu, ngapain? Deket kita cuma ada maunya doang gitu loh. Ya sama. Makanya kalau kamu mau ketemu Allah, kamu mau melihat Allah, niat kamu mesti murni. Nggak bisa nggak. Karena Allah lihat hati, bukan Allahnya sombong, nggak, bukan. Allah tuh bisa lihat hati, susah makanya kalau dia dideketin dengan orang yang hatinya tuh tidak murni gitu loh. Ya, itu prinsip. So makanya di hadapan Tuhan jangan ada yang disembunyiin, percuma. Doa, ngomong, minta sesuatu dan lain sebagainya itu jangan ada yang disembunyiin di depan hadapan Tuhan, cuma berdua doang kok, gitu kan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini juga, ya. Jadi orang Kristen tapi suka ribut gitu kan, itu mempermalukan Allah sebenarnya. Ya. Kamu akan disebut anak-anak Allah kalau kamu membawa damai dimanapun kamu berada. Ya, jangan jangan suka ribut, jangan suka ya berantem lah kasarnya gitu loh. Ya, itu ciri utama orang Kristen. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Orang ini juga punya kerajaan sorga. Ya, martir-martir itu tuh kalau kita baca Alkitab udah kayak quote unquote dijamin tempatnya lah di sorga gitu loh. Ya, karena mereka dianiaya oleh sebab kebenaran kan. Dan gue yakin kalau kalian jadi orang Kristen pasti pernah ngalamin ini. Ya, aniaya itu nggak harus fisik. Dibully juga salah satu aniaya kan gitu. Ya kan? Lu pernah dibully nggak rohani segala, ya udah biasa. Oh lu begitu sih, ya. Dikit-dikit Tuhan gitu kan. Karena dibegituin sama teman, berbahagialah kamu gitu. Ya, Tuhan udah ngasih tahu ikut dia penuh aniaya. Kenapa penuh aniaya? Karena cara Tuhan sama cara dunia jauh beda. Kan gitu. Dunia mah suruhnya begitu, Tuhan suruhnya begitu. Udah nggak bakalan ketemu gitu loh. Sedangkan kita masih hidup di dunia. Kita tuh seperti domba dilepas ke tengah serigala. Makanya pasti dianiaya. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu nyantai-nyantai aja hidupmu nggak pernah dianiaya gara-gara kebenaran, itu mungkin kamu belum pernah bener. Kan gitu. Simpel aja. Gue yakin lah kita semua pasti pernah kenal yang begini. Berbahagialah kamu karena jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, kalau difitnah bahagia tuh. Ya, jangan jangan sedih kalau difitnah. Difitnah karena Tuhan, kita harus berbahagialah. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke? Tinggal dibaca lagi, nanti berulang-ulang dilakukan. Ini prinsip simpel kok. Tapi nggak kadang kita lupa aja untuk melakukannya gitu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kalian yang mikir kok bisa garam tawar, gue seumur hidup nggak pernah ketemu garam tawar gitu kan, ya kan? Zaman dulu orang ngasinin suatu kuah atau makanan gitu tuh pakai batu dari Laut Mati. Zaman itu ya, orang yang daerah-daerah situ. Batunya tuh nempel, garamnya. Oh, jadi kalau dia mau bumbuin pakai batu itu gitu loh, kayak batu ponari gitu kan. Ya, makin lama kan makin nggak asin. Ya kalau udah nggak asin dibuang. Itu kira-kira artinya perumpamaan ini gitu loh. Tapi ini benar-benar kasih tahu kita gini loh. Kamu jadi orang Kristen harus ada fungsi. Ya dong? Minimal nih kamu nginjil. Kalau kamu nggak nginjil, ngapain nggak jadi orang Kristen gitu loh. Ngapain jadi garam tapi tawar? Percuma, ya kan? Selain dibuang, udah nggak ada apa-apanya lagi gitu loh. Kalau kamu mau ikut jadi anak Tuhan, itu ada syaratnya sebenarnya. Oke? Selamatan sih gratis. Dia udah bayar. Itu waktu itu kita ada proses untuk jadi seperti Yesus itu semua ada apa ya? Ada syaratnya. Gak cuma dengan nyantai-nyantai aja gitu semua gitu loh. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. So, lu orang Kristen sebenarnya kasarnya lu akan dilihat orang. Followernya banyak kan gitu. Ya kan? Siapa yang main IG di sini ya kan? Itu niat kita semua kan followers sebanyak-banyaknya. Tapi itu kita pasti dilihat orang. Karena terang itu pasti kelihatan. Dan harusnya nih, terang itu tuh memuliakan Bapa. Jangan sampai dunia lihat kita dengan perbuatan kita yang bikin Allah tuh malu gitu loh.
kasarnya. Ya, itu nggak apa. Jadi semua tingkah laku kita tuh harusnya tuh bikin kita tuh gampang nginjil. Nah, itu gampangnya begitu. Jangan sampai orang lihat hidup lu jadi, "Yalah, Tuhan lu gimana? Lu aja hidupnya begitu." Nah, kira-kira gitu. Ya, simpel itu. Kota teratas di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak melayakan pelita, tidak menyalakan lilin, lalu meletakkannya di bawah gantang, meletakkannya di bawah gitu loh. Pasti di atas kaki Dian itu di tempat lilin. Sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Itulah kita. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. So, jadi orang Kristen tuh nggak bisa bertapa. Ya, buat masuk sorga bertapa aja gitu kan di gunung, kita nggak berbuat dosa dan lain sebagainya, nggak bisa. Syarat orang Kristen tuh kalau kamu harus bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ingat nih, kita emang tuh diselamatkan kita karena iman. Tapi masalahnya orang tuh nggak bisa lihat iman kita, ya kan? Yang mereka lihat tuh perbuatan kita. Makanya perbuatan kalian harus sesuai sama iman. Kalau enggak, kalian dibilang nggak beriman gitu loh. Ya, jangan pernah mengecilkan arti perbuatan sebenarnya. Itu penting juga kok. Dan itu satu kesatuan kalau menurut gua. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. So, cara paling gampang untuk menjelaskan hal ini adalah kalian yang hidup di perjanjian baru nggak mungkin sambil menentang apa yang ada di perjanjian lama. Makanya sebenarnya itu nggak dibatalin. Anggap ya. Kalian hidup di perjanjian baru nih. Nggak mungkin sembari kalian nggak hormat sama orang tua. Ya, nggak mungkin sembari kalian membunuh. Nggak mungkin sembari kalian mencuri. Itu kan hukum Taurat semua tuh. Ya, ya hukum korban itu udah digenapi. Itu yang digenapi kita nggak potong B lagi sampai sekarang. Tapi beberapa prinsip yang ada dalam hukum Taurat perjanjian lama, kita yang hidup di perjanjian baru nggak mungkin sambil menentang itu. Makanya itu bukan buat dipertentangkan gitu loh. Harusnya sejalan. Kamu yang hidup di perjanjian baru nggak mungkin sambil menentang perjanjian lama. Itu penting tuh. Perbuatanmu, prinsip hidupmu, cara kamu memberi dan lain sebagainya nggak mungkin bertentangan dengan perjanjian lama. Dan itu satu kesatuan. Tuhannya sama kok. Gitu loh. Ya, makanya nggak pernah ditiadakan. Tetap ada. Diganti yang baru, tapi itu tetap ada. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, so jadi langit bumi ini akan lenyap gitu kan. Jangan kaget ya, karena kita menantikan langit baru dan bumi baru. Yesus sudah jelas bilang, langit bumi ini lenyap, makanya jangan cintai langit bumi sekarang gitu loh, kasarnya gitulah. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke? Pasti terjadi semuanya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun, yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Di sini tuh ada petunjuk ya, kalau menurut gue ya. Di sorga nanti ada kedudukan. Ya, kalian mau jadi rakyat jelata atau mau jadi pemerintah yang diperintah dan lain sebagainya, itu semua termasuk kamu. Tergantung kita semua. Ya. Ya, ini mungkin jarang sekali kalian temui pengertian ini, tapi kalau kita baca firman Tuhan secara polos, ya begitu adanya gitu loh. Ya kalian tanya gimana cara nentuin kedudukannya, itu gimana Tuhan. Oke, kalian yang mau nanya silakan nanya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kok nggak mungkin tuh. Kamu jadi orang Kristen, ya, hidup keagamaan tuh apa sih? Hidup keagamaan ahli Taurat orang Farisi itu salah satunya ya, mereka memberi. Oh, mereka ngasih perpuluhan kok. Yesus jelas ngomong. Ya, Yesus tuh jelas ngomong, perpuluhan, adas, apa segala kamu bayar. Tapi mencela yang lain gitu. Tapi itu mereka lakukan. Nah, kalau kita jadi di dalam perjanjian baru, terus hidupnya nggak kayak mereka, kasarnya menjaga hubungan kita sama Tuhan, menjaga ya ritual ibadah kita kan, kita setiap minggu kita ke gereja dan lain sebagainya. Sekarang kita lagi nggak bisa, tapi kita masih bisa online.
pemberi dan lain sebagainya, itu semua harus nggak boleh kalah dari mereka sebenarnya. Ya, itu standar dari Tuhan kok. Kalau kalian merasa tidak mampu, tenang, gue juga merasa nggak mampu. Tapi kita harus berusaha dan ingat, tetap yang dilihat tuh darah. Ya, kita udah menerima darah perjanjian itu, dari itulah kita dibenarkan gitu. Ya. Nah, ini beberapa standar yang agak dirubah sama Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ya, jangankan marah, baru menghina doang gitu ya. Kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. So, kalau kamu pikir standar perjanjian baru itu lebih rendah dari perjanjian lama, sebenarnya enggak. Oke? Yesus tuh di sini tuh mau ngomong, perjanjian baru yang kamu hidup sekarang, standarnya tuh nggak lebih rendah dari perjanjian lama. Malah harusnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kamu sudah punya Roh Kudus, zaman dulu belum ada. Ya, karena kamu sudah diampuni gitu loh. Kamu udah orang merdeka, kamu punya standar yang lebih daripada mereka yang hidup di perjanjian lama sebenarnya. Ini tuh ditinggiin standarnya gitu loh. Ya. Ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ya, bahasa sehari-harinya gini, kamu lagi doa, oke? Kamu teringat ada masalah sama saudaramu. Ya, tinggalkan doamu itu, tinggalkan persembahanmu itu di mezbah, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bahasa kasarnya gini, lu jangan doa percuma, nggak gue jawab. Jadi kalau kalian lagi doa, keingetan, lagi sebel sama siapa gitu ya, sebel sama orang tua lu kek, sebel sama temen lu kek, sebel sama saudara lu kek, Tuhan bilang, stop doa lu. Sama sekali nggak akan gue denger, kan gitu. Pergi ke saudara lu, telepon, kan sekarang gampang, telepon, WA segala, minta maaf, dan berkasih-kasihan lah gitu kan. Ya kan? Habis itu baru lanjutin doa lu lagi. Jadi kalau kalian berpikir, kenapa kok doa kalian selama ini nggak pernah dijawab Tuhan, mungkin ini salah satunya. Yang masih punya masalah sama saudaranya, yang masih punya masalah sama orang tuanya, beresin cepetan. Itu kunci, salah satu kunci, doa dijawab. Ya, nggak bisa kita jadi orang Kristen, doa Tuhan pasti jawab tanpa apapun. Nggak ada syaratnya. Alkitab jelas kok. Ya, oke, kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, sama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Pokoknya intinya gini, kalau masih ada kesempatan, segera berdamai. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau pada pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Intinya gini, supaya masalah itu tuh jangan makin gede. Ini tuh itu nasihat dari Yesus gitu loh. Kalau kamu punya lawan, tolong damai sekarang. Daripada suatu saat nih dia makin kuat, ya, dia makin rese dan lain sebagainya, lu dapat masalah lebih besar lagi. Ya, kalau orang bilang satu kawan tuh kebanyakan, 1000 temen kurang. Gitu. Aku berkata kepadamu, kau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu sampai lunasi hutang kepada lawannya gitu. So damailah sama semua orang. Ya. Ini salah satu juga firman yang ditinggiin standarnya sama Tuhan. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Zaman dulu tuh standarnya cuma jangan berzina. Sekarang ditingkatin. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, baru mandang, baru pengen, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Puji Tuhan kan gitu. Tolong yang cowok katakan amin gitu. Termasuk gua gitu ya. Ini susah banget. Tapi standarnya tinggiin. Ya. Jadi salah kalau kalian pikir standar zaman dulu tuh mati segala apa lebih enggak. Di perjanjian baru ini standarnya ditingkatin. Ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkil, buang. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggal. Luar biasa kan? Standarnya tinggi toh? Dan buang itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Zaman dulu masih boleh cerai itu. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina.
Siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Itu standar perjanjian baru, ya. Dan tolong ini jangan buat yang kalian yang mau married dan yang sudah married, tolong ngerti, zina di sini maksudnya zina mati, cerai mati. Ya. Yesus ngomong, siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, itu di budaya atau di hukum satu masyarakat yang punya hukum begini, kalau kamu zina dihukum mati. Ya. Jadi kalau salah satu pasangan ketahuan zina ya mati. Lu mati ya nggak apa-apa, lu kawin lagi nggak apa-apa. Itu sebenarnya tuh bukan kasih bukan kasih celah buat cerai, bukan. Ini ngejawab sekaligus menohok. Nangkep maksudnya ya? Orang bilang, boleh cerai nggak? Kan Musa kasih kita surat cerai. Boleh, lu boleh cerai sama dia kalau dia zina. Kita zaman itu udah tahu kalau kita hidup di zaman itu. Berarti tunggu sampai mati dong. Oke? So, nggak ada itu bilang, wah, gue boleh cerai nih sama pasangan gue karena dia berzina sama cowok atau cewek lain. Nggak. Perjanjian baru nggak begitu. Panjang nih kalau mau diterusin sebenarnya. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Allah membenci perceraian, titik. Gitu loh. Ya, penting tuh. Jadi tolong mengerti bahwa zinah di sini zinahnya cerai mati. Karena salah satu pasangannya dihukum mati. Jadi boleh kawin lagi. Gitu. So ya, yang belum married masih ada waktu buat mikir-mikir kan gitu. Ya, tolong pikir-pikir beneran karena itu sekali seumur hidup. Oke. Ya kalau sudah terjadi bagaimana ya sudah jalanin aja hidupmu sebaik-baiknya. Gitu loh. Masih ada kesempatan buat bertobat kok selama kita belum meninggal. Oke. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota besar. Ini tuh benar-benar ditekankan begini loh. Kamu tuh jangan sampai kamu bersumpah kalau kamu tidak bisa menepatinya. Ya, ini penekanan yang sangat serius dari Tuhan. Jangan main asal ngomong gampang, tapi kamu nggak bisa menepatinya, terutama cowok nih, yang biasanya suka emosi kayak begini nih, kelepasan dan lain sebagainya gitu ya. Oke? Ya. Dan kalau menurut gua ya, janji pernikahan tuh bukan janji sebenarnya. Itu sumpah pernikahan. Ya. Makanya kalau di Inggris, itu namanya wedding vow. Bukan sekedar wedding promise. Kata-kata bahasa Indonesia janji pernikahan tuh sebenarnya tuh menurut gua pribadi itu lemah. Seharusnya itu sumpah pernikahan. Kenapa? Kenapa pernikahan tuh termasuk sumpah? Karena lu declare itu di semua orang, di depan semua orang. Lu berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan saudara seiman. Betul nggak? Yang hadir semua di situ. Lu berjanji. Itu artinya kamu lagi bersumpah. Bukan sekedar janji. Kalau janji tuh kayak gua sama si Mela cuma berduaan janji. Itu janji. Lu pada nggak tahu. Tapi kalau janji itu udah gua declare ke umum, semua orang tahu bahwa gue berjanji itu tuh sebenarnya levelnya udah sumpah. Ya, hati-hati itu jangan sampai dilanggar. Apalagi kamu lakuin sumpahnya itu di depan Tuhan, depan hamba Tuhan, di gereja. Pikir-pikir lagi ya, kalau mau merit ya. Tolong ngerti ini. Jangan sampai bersumpah tuh begitu artinya. Ya. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal daripada yang jahat. Jangan bertele-tele maksudnya. Oke? Jangan suka ngeles-ngeles dah. Apalagi di hadapan Tuhan, lu ngeles-ngeles gitu kan. Tapi kan, wah bahaya itu. Iya, enggak aja. Oke? Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada yang ditingkatin standarnya, ada yang digantinya dengan standarnya pengampunan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jangan suka ngebales. Apalagi kalau kamu nih, ya, dianiayanya oleh sebab kebenaran, jangan sampai balas. Kalau nggak hilang itu tuh pahala kamu, pahala gitu ya maksudnya. Ya. Ini bukan berlaku buat semuanya juga sih, ini ada konteksnya. Tapi kalau kamu ditampar karena kebenaran, tolong jangan balas. Ya. Kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Pokoknya kita tuh nggak boleh balas.
kalau kamu dianiaya dengan kebenaran. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini prinsip yang bisa kamu terapkan pada pekerjaan misalkan. Ya, kalau bos ngomong A, kasih dia A+, pasti dia senang. Dan kamu pasti akan jadi diperhitungkan gitu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu sebisa mungkin. Gitu ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Oke? Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kalau kamu punya musuh dan dia nggak bisa dijadiin teman, tetap dia mau jadi musuh kita, kasihilah dia. Gampang ngomonginnya. Karena dengan demikian kamu jadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau kamu tidak melakukan yang tadi di atas tuh, sebenarnya kamu nggak punya hak untuk bilang kamu anak Bapak. Ini berlaku buat kamu semua dan saya. Itu firman Tuhan. Ya kan? Jelas, ayatnya mah jelas. Dengan demikian kamu jadi anak-anak Bapak. Jadi kalau kalian ngomong anak Bapak tuh panjang urusannya sebenarnya. Cuman kadang kita menganggap enteng perkataan itu aja, itu terkandung hal yang luar biasa banget gitu. Ya, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, yang orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Suka-suka dia sebenarnya. Dia mau kasih berkat ke semua orang, dia mau ngutuk semua orang, itu semua terserah dia gitu. Ya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga demikian? Ya, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Oke? Dan ini ayat yang paling luar biasa dari semuanya. Ini tuntutan Tuhan di perjanjian baru untuk kita. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu ayat apa adanya. Terjemahannya nggak salah. Kamu mau baca ayat versi terjemahan apapun sampai bahasa aslinya, itu ayat nggak salah. Tuntutan Tuhan kepada kita selama masih kita di dunia ini, kamu harus sempurna, jadi kayak Bapak. Oke? Satu pasal kita lewat, mari kita lihat ada ini nggak? Ada. Oke, saya bacain ya. Kok ada iota ya? Iota tuh kayak tanda baca. Ya, iota tuh maksudnya jadi satu titik atau tanda baca pun dari hukum Taurat tuh nggak akan hilang. Gitu. Meniadakan hukum Taurat tapi tetap bisa selamat masuk surga. Apakah itu bukan dosa besar? Maksudnya gimana? Meniadakan hukum Taurat. Kamu yang emang udah dalam kebenaran ya harusnya kamu tidak meniadakan hukum Taurat. Gitu. Kalau kamu ngajarin kebenaran sembari mau meniadakan hukum Taurat, itu tuh bertentangan dengan Alkitab ya tentunya lah. Kalau kayak gitu, kalau dia lakukan itu konstan, gua rasa sih nggak masuk surga. Dosa besar itu. Gitu ya. Jahil bahasa aslinya itu tuh kayak itu tuh sebenarnya kayak nah mesti buka. Bentar ya, gue buka BIMK coba. BIMK Alkitab. Matius berapa tadi ya? Matius 5 ayat berapa tadi yang jahil? Bentar ya, jahil. Ayat 22. Jadi jahil tuh maksudnya tuh kayak kata makian. Oke? Nah, kalau kalian lihat screen gue sekarang ya, ini gue kasih. Oke. Ini terjemahan BIMK. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili, dan barang siapa memaki. Jahil itu maksudnya itu. Ya, jahil itu kan ungkapan marah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Iceland beda lagi bahasa itu ya. Pokoknya dia memaki gitu. Ya. Kalau kalian baca TB kurang begitu ngerti, gue saran baca kalau nggak BIMK atau FIYH. Firman Allah yang hidup itu boleh juga. Kalau kalian udah baca TB full abis, gue saranin baca lagi dengan bahasa yang lain atau terjemahan yang lain. Itu akan menambah
menambah kekayaan artinya mereka gitu, arti firman gitu. Jahil ya. Ayat 36, pernah ada yang nanya, kita boleh warnain rambut gak sih? Orang Islam boleh mewarnai tapi nggak boleh menghitamkan. Gua sih rasa kalau kalian mau warnain rambut kita bebas. Nih, pertanyaan tentang rokok, warna rambut, tato, dan lain sebagainya ya itu semua bebas sebenarnya. Ya. Intinya begini, yang lu lakuin itu bikin lu lebih gampang nginjil apa enggak? Intinya cuma itu doang kok. Lu ngerokok dengan lu ngerokok atau lu nggak ngerokok gitu ya. Lebih gampang mana lu lebih mendekati Yesus yang mana? Nah, kira-kira gitu. Ya. Gue bukan bilang wah itu fashion dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Orang boleh argumen seperti itu dan itu tuh nggak bisa dipersalahkan secara Alkitab gitu loh. Tapi yang jelas nih, suatu saat nanti hidup gue sama hidup lu harus bertanggung jawabin di hadapan Tuhan, siapapun lu, gitu loh. So lu mau tato, lu mau warnain rambut tuh putih dan lain sebagainya, ujung-ujungnya nih ya, yang tanggung jawab lu sama Tuhan. Gue nggak bisa bilang jadi hakim bilang lu pasti salah dan lain sebagainya, susah tuh. Karena standarnya juga nggak ada. Kita bilang merdeka, tapi nggak semua segala sesuatu membangun, nggak semua berguna gitu loh. Ya, so apapun yang kalian lakukan, tolong tolong standarnya ini aja. Kalian lebih gampang nginjil atau lebih susah nginjil. Itu aja. Standar gue selalu itu kok. Ya, warna rambut. Maksud, nah dari Josephine ya pertanyaan, maksudnya Tuhan hanya mendengarkan doa kita udah berdamai sama musuh gimana? Kalau kita udah minta maaf tapi musuh tetap ngeyel. Kalau kalian udah minta maaf musuh tetap ngeyel, ya udah, kalian bebas gitu loh. Kalau kalian nanti baca ada ayat berikutnya Paulus ngomong begini, sebisa mungkin kalau hal itu tergantung kepada kalian, usahakanlah perdamaian. Pernah baca ayat itu? Ya. Jadi kita nih harus mengusahakan perdamaian. Perkara lu udah mau damai musuh orang lain tetap mau benci lu ya udah terserah dia, tapi lu udah mau berusaha damai, itu penting. Ya, jangan lu juga benci dia. Kasihilah musuhmu. Kalau dia gini, sebisa mungkin semua jadiin temen. Kalau ternyata masih ada yang mau musuhin lu, kasihin dia. Kasihi dia. Itu kata firman Tuhan. Gitu loh. Paham ya? Selama kalian tidak memenuhi syarat itu, sebenarnya kalian tuh nggak berhak doa. Gitu loh. Itu kata Alkitab, bukan kata gue. Kejam nggak? Ya kejam. gue juga kalau ngerenungin ini kejam sekali kok. So, kalau kalian masih punya musuh dan kalian nggak ngasihin musuh, nah itu sebenarnya tuh kalian nggak layak doa ke Tuhan. Standar Tuhan tuh tinggi. Tapi tenanglah, Tuhan yang lihat hati kalian semua kok. Suatu saat kalian akan maju dalam firman Tuhan dalam hal ini gitu. Mengasihi itu utama. Lebih daripada doa. Ya, kasih itu utama. Kalian percuma punya jam doa panjang nggak pernah ngasihin manusia. Makanya gue sering bilang begini, yang paling gampang bisa dikasihi itu orang rumah lu. Ya, itu paling gampang yang bisa lu kasihi. Bapak mama lu itu paling gampang yang bisa lu kasihi karena mereka bayarin hidup lu. Ya toh? Itu alasan paling cukup di dunia untuk lu bisa mengasihi mereka. Jangan pendeta di gereja lu kasihi, bayarin hidup lu juga nggak pernah kok, aneh. Gitu loh. Makanya rumah lu harus beres dulu tuh sebenarnya. Ya, penting tuh. Doa kita jadi kalau lu udah melakukan itu dan tetap ada musuh ya udah kasihi dia dan gue yakin doa lu akan tetap didengar Tuhan. Gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Cukup. Oke, mantap semua. Kita lanjut, Kak. Wih, udah setengah jam juga ya, luar biasa. Baru satu pasal. Lanjut ya. Matius 6. Ya, ada yang mau nanya langsung chat aja atau langsung ngomong nggak apa-apa. Matius 6. Ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena dengan demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kalau ngerti ini maksudnya hati kalian. Ya. Bukan artinya kalian nggak boleh doa dilihat orang. Ya kalau kalian di youth atau disuruh tugas doa kan pasti dilihatin orang. Bukan itu, bukan. Yang penting hatimu. Ya. Kamu doa tuh pengennya dilihat orang atau enggak kan gitu. Kalau kamu pengennya diliatin, doa pengennya dilihat, khotbah pengennya dilihat, ya itu jangan dilakukan. Ya, kamu nggak beroleh upah dari si Bapakmu di sorga gitu loh. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ya, kamu ngasih, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah ibadat dan lorong-lorong,
supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Gue mau kasih tau gini nih, ayat 3 sekalian gue baca deh. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang berbuat oleh tangan kananmu. Ini penting banget ya. Ini menurut gue pribadi. Kalau suatu saat kalian memberi, ya, kalau suatu saat kalian memberi, gue pribadi nggak setuju itu difoto. Apalagi kalian foto muka orangnya jelas. Kalau menurut gue loh, dia malu nggak sih? Nah, maksud gue ya, kalau lu udah ngasih orang terus lu foto dia, lu upload di medsos lu, kan orang semua udah tahu ya dia miskin lah, dia perlu bantuan. I mean, mungkin maksud lu nggak begitu, tapi nangkep maksud gue nggak nih? Jangan sampai, ya oke lah lu buat bukti misalkan ya, biar bukti kalau kita udah ngasih misalkan, blur lah wajahnya saran gue. Bener nggak? Buat apa sih wajahnya lu kasih lihat ke semua orang bahwa lu banggain dia miskin gitu? Ini menurut gue ya, dan banyak gereja yang ngelakuin ini, gue tahu. Setiap kali gue lihat itu, hati gue nggak serak, jujur. Ya, lu mau foto boleh, misalkan buat bukti dan lain sebagainya ya. Tapi tolong blur wajah mereka. Ini saran gue. Ya, janganlah wajahnya lu pamerin juga gitu. Buat apa? Ya dong. Buat apa sih wajahnya lu pamerin? Firman Tuhan tuh bilang lu tangan kanan ngasih, tangan kiri itu nggak boleh tahu loh. Ini lu foto, sebar ke semua orang, wajahnya kali kalian. Kalau lu emang harus banget, misalkan harus bikin laporan dan lain sebagainya, saran gue bener-bener adalah blurin wajah. Gitu. Ya, ini penting. Prinsip memberi itu penting. Jangan sampai kalian mau dilihat orang. Kalian yang tahu isi hati kalian masing-masing. Begitu juga gue. Ya, apakah gue memberi mau dilihat orang dan lain sebagainya. Ada bayi baru masuk nih si Jane nih. Lanjut ya, yang kelewatan nanti gue akan upload, tenang aja. Ya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Sedangkan kalian upload kan gitu. Ya, oke? Ya, tolong ini firman Tuhan, ini serius. Ini bukan gue yang ngomong. Kalau nggak ada firman Tuhan juga gue nggak berani ngomong begini kok. Oke? Ya, maka Bapamu yang melihat sembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Oke, ini sama lah. Jangan sampai mau dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka sudah mendapat upahnya itu sebenarnya bahasa halus. Ya, gini, kamu doa kan supaya dapat perkenanan Tuhan, betul nggak? Kamu doa supaya dapat berkat dari Tuhan. Kamu doa tuh supaya Tuhan melakukan sesuatu something buat hidup lu. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu doanya motivasi salah, kasarnya gini, nggak ada efeknya lu doa. Lu udah dapat upahnya. Buat apa gua mesti kasih lu? Lu doa minta berkat nih. Ya, tapi lu doa minta berkat dengan motivasi pengen dilihat orang. Tuhan bilang begini, lu udah dapat upahnya. Ngapain gua mesti berkatin lu lagi? Mohon ngerti, itu sindiran sangat tajam dari Tuhan tuh. Ya. Bahasa kasarnya, apa yang ngelakuin percuma. Bahasa kasarnya tuh, bahasa halusnya gitu, dia sudah mendapat upahnya. Itu halus banget. Kalau gue yang nulis firmannya nggak mungkin begitu kata-katanya gitu. Itu halus sekali. Sindiran halus. Ya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di dalam tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dari yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, sekali lagi ingat ya, bukan artinya kita nggak boleh sama sekali doa di muka umum. Semua tergantung motivasi hati. Ya. Dalam doamu jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ini prinsip juga nih. Ya, jangan bertele-tele. Bertele-tele itu gini, lu tahu dari Jakarta ke Bandung tuh cuman 200 kilo lah bilang gitu ya. Bisa 3 jam. Tapi ketika lu berangkat dari Jakarta menuju Bandung, lu memutuskan untuk lewat Ujung Genteng misalkan gitu. Ujung Kulon, lu muter dulu. Ngerti ya? Tujuannya mah ke Bandung, tapi lu bertele-tele. Muterin gitu loh. Tujuan lu mah misalkan mau minta rumah misalkan. Nah, dulu bertele-tele dulu tuh. Ya, doa sama Tuhan, apalagi kalau udah privacy, nggak usah sampai bertele-tele begitu lah. Tuhan tahu isi hatimu kok. Ya. Ingat nih, bertele-tele bukan diulang-ulang. Ya.
Banyak orang berpikir bertele-tele itu diulang-ulang, bukan, beda, ya. Pengulangan itu alkitabiah. So, kalian mau doa hal yang sama terus diulang-ulang, katanya itu terus berulang-ulang tiap hari, itu alkitabiah. So, judul Alkitab kita aja ada ulangan kok. Itu kan diulang lagi kan? Kalian kalau baca tuh Kejadian Keluaran 15 bilangan ulang, nyampe ulangan nanti kalian merasa ini kok ada pernah lagi gitu ya. Diulang lagi. Gak apa-apa. Diulang tuh nggak masalah. Diulang tuh beda sama bertele-tele. Paham ya? Kamu ulang-ulang nggak ada masalah. Dan bertele-tele itu jangan. Bertele-tele itu kamu kayak berusaha nyogok Tuhan lah gitu loh. Paham ya? Siapa tahu kalau doa gua panjang Tuhan lebih dengerin. Nah, itu jangan itu. Buat apa? Gitu loh. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini juga sindiran, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tuhan tuh bilang begini loh, gua tahu lu doa tuh banyakan minta. Gua kasih tahu sekarang, sebelum lu minta gua udah tahu. Makanya isi doa lu jangan permintaan semua. Nangkep nggak? Itu sindiran keras tuh. Ya. Jangan doa isinya 90% permintaan. Buset. Udah jauh, udah jelas dikasih tahu. Bapak udah tahu, bukan nggak boleh minta sama sekali ya. Tapi tolong ngerti, porsinya jangan yang paling terbesar. Nah, itu. Ya. Kalau doa lu 100, tolong minta paling 10-20 lah. Sisanya ngapain? Sisanya tanya Tuhan kayak kabarnya apa gitu. Ya, rencana Tuhan buat hidup saya apa? Karunia saya apa yang mau saya lakukan, itu kan banyak gitu loh. Doa 100, 80-nya permintaan. Bagaimana? Firman Tuhan jelas bilang lagi, sebelum lu minta, gue udah tahu. Nah, masih lu minta juga gitu. Paham ya? Jangan terlalu banyak minta. Porsinya tolong jangan kebanyakan. Muji nyembah Tuhan tuh juga doa kok. Ya, dalam pribadi masing-masing kalian. Gitu. Karena itu berdoalah demikian. Ini prinsip, ini doa Bapa kami, kalian harusnya hafal, dan ini penting banget prinsipnya sebenarnya. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini intermezzo sedikit supaya kalian ngerti. Kalau kalian ketemu ayat firman Tuhan yang begini nih, dalam kurung kotak ya. Ini salah satu cara Alkitab Indonesia bilang, ayat ini tuh ada di kodeks yang lain, tapi tidak ada di kodeks yang lain. Jadi, misalkan ya, Alkitab tuh gini loh, dari terjemahan yang ada di dunia ini tuh ada beberapa kodeks. Kodeks tuh kumpulan terjemahan dikumpulin. Ya. So, ada beberapa versi kumpulan terjemahan, bukan kumpulan terjemahan sih, kumpulan salinan dari original kopinya. Itu namanya kodeks. Ya. Dan ayat ini tuh maksudnya tuh di kodeks yang misalkan kodeks Vatikanus di situ nggak ada, di kodeks Receptus ada gitu. Ya, ini panjang kalau gue mau ceritain, kalau kalian benar-benar mau pengen tahu, karena ini sebenarnya biasanya orang yang pengen belajar teologi doang yang ngerti. Tapi percayalah, ini bukan artinya Alkitab kita tuh ditambah-tambahin atau dikurangin. Ya, karena kita nggak bisa mengetahui secara pasti, ini tuh penambahan, lupa nulis, atau gimana, ya makanya lebih baik ditampilin aja gitu loh. Ya. Itu panjang penjelasannya sih. Nah, tapi gue bahas doa Bapa kami begini. Prinsip doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu yang harusnya menjadi pembuka doa-doa setiap kita. Yaitu memuji, memuliakan Tuhan. Ya. Jangan buka doa dengan permintaan. Bahaya tuh. Oke. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu. Itu puji-pujian, penyembahan. Kalian mau ngomong apapun sama Tuhan, pokoknya agungkan dia. Karena dia yang layak terima pujian. Dan percayalah, dia suka menerima pujian kita. Ya, bagaimana apapun sumbangnya suaramu. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti surga. Ini yang kedua lebih penting. Daripada kalian minta. Ya kan? Kalau kalian kan paragraf keduanya udah minta banyak tuh. Termasuk gua zaman dulu gitu. Mintanya banyak banget gitu. Tapi ini penting, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Jadi gini loh, kehendakmu yang jadi, jangan kehendak saya. Ini inti doa nih. Ya. Jangan kebanyakan minta, udah kasih tahu tuh. Udah lu minta, gua udah tahu kok. Ngomong lagi gitu. Kasar emang.
Tapi kita mesti ngerti, kehendak Tuhan atas hidup kita tuh apa? Penting. Lebih penting dari apapun sebenarnya. Pujian penyembahan, nah, jadi kehendak Tuhan penting. Ya, setelah itu kalian mau minta silakan, tapi tolong ngerti, eh, sadar diri. Nangkep ya maksudnya sadar diri ya. Lu minta ya, minta ya berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Itu tuh permintaan yang humble dan sadar diri. Ya, gue dulu di youth pernah ada khotbah gitu ya. Ini beneran nih terjadi ya, gue masih inget soalnya. Dia bilang, siapa yang pengen mobil Ferrari, oke, angkat tangan dan doa minta sama Tuhan sekarang. Itu terjadi serius dulu di youth. Ya. Ya. Waktu itu gue doa angkat tangan. Ada mobil Ferrari lewat, gue tumpang tangan gitu ya. Coba tolong ngerti. Saat itu gue masih kuliah. Kalau gue sampai dapat mobil Ferrari, gue makin kaya apa makin miskin tuh. Bayar bensinnya aja juga setengah mati. Tuh bayar pajaknya juga mampus. Tahu ya permintaan yang mengerti itu. Permintaan lo tuh ya tolong buat yang cukup. Jangan buat yang berlebihan. Firman Tuhan tuh nggak pernah mengajarkan kita hidup dalam kelebihan. Syukur kalau ada kelebihan gitu loh. Tapi kita harus cukup. Permintaan begini nih yang kabulin Tuhan. Kalau permintaan lu aneh-aneh tuh biasanya tuh demi, percayalah gini, kalau Tuhan nggak ngasih permintaan lu itu demi kebaikan lu. Ya, itu pasti. Gitu. Oke? Ya. Nah, ini penting. Ini sangat penting. Ampunilah kami ya kan, kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya gini, sebelum doa, lu udah ngampunin atau lu doa minta ampun? Ya toh? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya gini, sebelum lu doa, lu udah ngampunin orang yang bersalah kepada lu. Betul nggak? Ya nggak? Sebelum doa. Jangan pas doa lu minta Tuhan, Tuhan gue mau ampunin dia. Itu salah sebenarnya. Paham ya? Sebelum lu doa, harusnya lu sudah mengampuni dia. Kenapa lu harus mengampuni dia? Karena Bapakmu di sorga udah ngampunin kesalahan lu. Udah sepatutnya kamu mengampuni dia. Itu penting. Jangan doa, minta kekuatan mengampuni. Kamu yang harus mau ngampunin gitu loh. Ya, tolong diubah kalau kalian masih punya suka doa-doa yang begitu. Ampunin dulu. Jadi ketemu Tuhan tuh bilang begini, ampuni kesalahan saya Tuhan karena saya sudah mengampuni kesalahan dia. Nah itu, mantap itu. Ya, kasarnya gini. Kamu berhak minta pengampunan sama Tuhan kalau kamu sudah mengampuni orang lain. Kalau enggak, kamu nggak berhak dapat pengampunan itu sebenarnya. Ini hal yang serius, by the way. Ya, kalau dosa kita nggak diampunin Tuhan, tahulah sendiri kita kemana. Hal yang sangat serius ini. Ya, jadi tolong berbesar hatilah. Ampunin siapapun yang salah sama kalian. Jangan sampai kalian nggak mau ngampunin orang, bahaya. Doa kalian nggak didengar Tuhan. Kalian nggak punya hak untuk berdoa sebenarnya. Itu bahasa gue ya. Kalau kalian nggak ngampunin orang, kalian nggak punya hak untuk doa sama Tuhan. Hak untuk berdoa itu dicabut sama Tuhan, kasarnya gitu. Dan itu tertulis jelas di firman Tuhan. Ya. 14. Karena kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga. Jelas banget kan? Diulang-ulang jelas. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Penting coy. Penting banget. Ya. Kalau ayat firman Tuhan nih, kalian udah lihat dibolak-balik begini nih. Ini artinya sangat-sangat penting. Percayalah. Nggak banyak perintah Tuhan yang dibolak-balik begini. Oke? Yang belum bisa ngampunin, malam ini minta bener-bener buat keputusan untuk ngampunin. Penting banget. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Ini mirip sama yang di atas. Mereka mengubah air mukanya supaya dilihat orang, supaya mereka sudah dapat upahnya. Jika engkau berpuasa, minyakilah kepalamu. Tetap pakai gel rambut gitu ya. Cuci muka gitu ya, jangan nggak cuci muka. Supaya jangan dilihat orang kamu sedang berpuasa, melainkan oleh Bapakmu yang di tempat tersembunyi. Ya, ini penting. Ini mirip sama yang di atas. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini saran dari Tuhan. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga.
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini bisa buat ngecek kita pribadi masing-masing. Ya, harta kalian, spend-nya, kalian menghabiskan harta kalian di mana, ya di situ hatimu berada. Ceknya masing-masing. Gitu ya. Dari kita mengecek itu, kalian bisa adjust dikit gitu loh ya. Kali-kali sisihkanlah lebih banyak buat Tuhan lah. Gitu. Ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi gini, mata terang tuh artinya begini. Mata tutup jendela ya, pelita tubuh. Oke? Ini tuh ayat ini tuh bukan bilang mata kalian harus senantiasa baik, enggak. Kita tuh gini, keadaan di luar baik buruk tuh pasti terjadi, pasti, benar nggak? Nggak mungkin kalian bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong hari ini gue mau yang baik-baik aja terjadi di depan hidup gue, nggak mungkin. Kalian pasti baca berita, ada yang baik, ada yang buruk, dan lain sebagainya. Yang kalian harus lakukan, menjaga mata kalian tetap terang. Itu penting. Ya, kegelapan boleh berseliweran di depan kita semua, tapi kalau kalian menjaga mata kalian tetap terang, maka tubuh kalian juga terus terang gitu loh. Kayak lampu Philips gitu ya, jadi kayak iklan. Paham ya? Kalau ada kegelapan atau hal yang nggak baik dalam lingkungan kalian, dan mata kalian memilih untuk tetap terang, nggak memasukkan kegelapan itu, maka tubuh kalian tuh baik. Nah, itu artinya ayat ini, simple. Jadi jangan dimasukin gitu loh. Shit happen. Ya, keadaan yang buruk, keadaan yang nggak terjadi, yang kita nggak ngerti, segala terjadi. Tapi kamu harus menjaga diri kamu tetap terang. Ya. Jadi kalau matamu jahat, kamu membiarkan apa yang jahat itu masuk ke dalam tubuhmu, ya tubuhmu juga jadi jahat. Nah, kalau kamu yang anak terang aja, sudah ternyata kamu yang bilang kamu adalah anak terang, terus kamu bilang ternyata kamu adalah gelap, itu lebih gelap daripada gelap. Kasarnya gitu. Kamu lebih jahat daripada iblis. Nah, kasarnya gitu dah. Ya, firman Tuhan bilang begitu. Betapa gelap itu gelapan itu. Oke? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, mereka akan membenci yang seorang mengasihi yang lain. Kalau dia akan setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini jelas banget. Oke? Kamu ikut Tuhan nggak bisa mendua hati. Tetapkan pilihan, bener-bener nggak bisa, nggak ada area abu-abu dalam Tuhan gitu. Ya, Mammon tuh uang. Oke? Uang itu banyak sekali yang jadi jerat buat banyak lah hamba Tuhan dan lain sebagainya juga banyak gitu loh. Tapi kita nggak bisa mengabdi sama dua Tuhan. Oke? Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, minum, janganlah khawatir pula pada tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Segala firman yang Tuhan bilang begini loh, aku akan mencukupkan engkau, kamu jangan khawatir gitu ya akan kehidupanmu. Itu supaya kamu tuh bisa fokus nginjil. Nangkep maksudnya ya? Bukan supaya gini, gua penuhi segala kebutuhan lu supaya lu hidupnya enak, bukan. Konsepnya nggak begitu. Kamu tuh prajurit yang baik, tidak memikirkan penghidupannya lagi gitu loh. Ya. Kalau kamu punya kenalan tentara ya. Kalau tuh tentara masih mikirin nih bulan depan dia nyicil pakai apa, dia nggak mungkin bisa perang. Ya dong? Ya kan, dia mau suruh perang. Bulan depan dia mikir anak istri makan apa. Mana bisa. Ya, begitu masuk medan perang mati duluan tuh dia tuh. Pikirannya bercabang. Nah, itu maksudnya. Kita tuh dicukupi kebutuhannya sama Tuhan, bukan supaya hidup lu enak. Supaya hidup lu bisa berpikir tentang Tuhan. Paham ya? Lu nggak mungkin dong lu bisa fokus kepada Tuhan kalau lu bulan depan masih mikirin cicilan kartu kredit bayarnya pakai apa. Bagaimana bisa lu fokus sama Tuhan? Ya nggak? Mau pelayanan gitu ya. Besok bingung makan apa. Nggak bisa. Makanya Tuhan kasih kalian basic need. Semua itu. Supaya kalian bisa nginjil, bisa memikirkan kerajaan surga. Itu tujuannya gitu. Ya, bukan supaya hidup enak dan lain sebagainya. Semua rasul hidupnya nggak ada yang enak, by the way. Gitu ya. Tapi mereka dipelihara sama Tuhan. Ya, pandang burung-burung di langit, tidak nabur, tidak nuai. Tidak ngumpulin bekal, tapi diberi makan oleh Bapamu. Siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, jangan terlalu banyak khawatir, percuma. Ya, kita
Kita ada di waktu di mana kita boleh banget khawatir gitu ya, tengah pandemi seperti ini. Tapi jangan khawatir, karena nggak akan menyelesaikan masalah. Itu kata firman Tuhan. Ya, kenapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Oke, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun, Salomo tuh raja terkaya di dunia, by the way, ya, tidak berpakaian seindah seperti salah satu bunga itu. Ya, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah dia akan mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Paham maksud ayat ini? Hidup kamu tuh dipelihara Tuhan. Percayalah. Ya, kamu tuh jangan khawatir esok, basic need kamu, makan, minum, itu semua tuh ditanggung Tuhan. Makanya aneh kalau ada orang ikut Tuhan, tapi makan, minum aja masih mikir, kasarnya gitu. Something wrong pasti. Ini gue alamin sendiri kok. Sedikit-dikitnya gue punya duit dari zaman dulu sampai sekarang, gue nggak pernah sampai yang kurang makan. Gitu ya. Nggak pernah lah. Daud berkata jelas banget, dulu aku muda, sekarang aku tua. Gak pernah gue lihat orang benar, ya, sampai anak cucunya, bayangin. Orang benarnya cuma satu, sampai anak cucunya nggak pernah minta roti. Itu janji Tuhan. Ya, jadi kalau kalian ada orang tua kalian orang benar, wah itu udah jaminan banget tuh sebenarnya tuh. Kalian nggak akan minta roti, itu janji Tuhan. Ya, regardless status kalian, tapi tolonglah kalian jadi orang benar juga gitu. Ya, makanya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita tuh luar biasa. Kita harusnya bisa fokus sama Tuhan. Jangan kita fokusnya gini, ke diri sendiri terus. Kenapa kita jarang mikirin Tuhan? Karena kita mikirin diri sendiri, udah jelas. Yang kita mikirin kan kita kan, bulan depan mau kemana, bulan depan beli apa gitu. Ya kan? Semakin lu banyak mikirin yang kayak gitu, semakin lu nggak mikirin Tuhan, udah pasti. Berlaku buat semuanya, gembala apa segala buat gua juga sekalian gitu. Ya, jangan kamu khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, jangan khawatir gitu loh. Ya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kasarnya gini, kalau lu di gereja, tiap hari masih nyarinya begituan doang tuh. Kamu nyari makan, nyari minum, mau cari pakaian. Tuhan tuh bilang begini, lu nggak kenal Allah. Paham ya? Semua itu dicari. Iya benar, dicari oleh bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Orang yang kenal Allah harusnya nggak nyari itu. Ya, mantap dong firman Tuhan. Orang yang mengenal Allah harusnya cari kebenaran Allah. Karena dia tahu yang kayak gini dipelihara oleh Allah. Gitu. Ya. Renungkan baik-baik, banyak ini. Firman ini luar biasa banget kok. Ya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tolong, kita ini orang yang mengenal Allah. Harusnya nggak nyari begituan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Udah tahu kok. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tolong ngerti juga ditambahin di sini, artinya belum tentu kaya, belum tentu. Oke. Jadi orang berpikirnya kalau nggak kaya tuh gue nggak diberkatin Tuhan. Belum tentu. Nggak ada ayat Tuhan yang bilang kita akan jadi kaya kok. Nggak ada. Ya, semuanya cukup. Oke. Ya, ditambahkan tuh ya maksudnya dia akan kasih bahkan lebih gitu loh. Tapi ya lebih itu sebenarnya ya, dalam kelebihan kita harusnya tuh kita memberi ke orang lain. Itu prinsip Tuhan kok. Ya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tolong juga ini ayat jangan dipelintir supaya kalian tuh nggak merencanakan kehidupan ya. Zaman dulu, zaman gue muda, ini ayat sering banget nih dipakai buat ngeles. Ya kan? Ditanya masa depan lu ngapain, lu kerja di mana dan lain sebagainya. Ayat ini keluar. Janganlah pusing sama hari esok ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari, nggak bisa. Ayat firman Tuhan nggak bisa dibegituin. Ini maksudnya kamu jangan khawatir sama itu. Ya, tapi perencanaan dan lain sebagainya harus tetap harus dilakukan. Ya. Oke, ada pertanyaan. Jalan raya udah ada, zaman dulu udah ada. Itu kan zaman Romawi ya. Romawi itu udah bikin jalan kok. Bahkan zaman Romawi itu ya, mereka udah bikin yang namanya, lupa namanya, yang buat arena gladiator, Colosseum. Colosseum tuh gede banget tuh. Colosseum itu kayak stadion sekarang, Stadion Soekarno Hatta. Tapi isinya bukan pertandingan sepak bola, tapi singa lawan orang.
Tuh. Ya, jadi udah ada jalan zaman itu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada udah pas nih jam 8 nih. 1 jam udah pas. Silahkan, ada yang mau tanya nggak? Ya, Gelora Bung Karno, bener. Nih, itu Koloseum, itu zaman Yesus, Romawi, itu udah ada Koloseum. Kalian nanti baca aja. So, zaman itu tuh bukan zaman Yesus tuh bukan yang sampai pedesaan nggak ada jalan sama sekali gitu. Ya, Henny, silakan. Mau nanya nggak dia? Terus Yeah. dan banget lah, sakit perut. Sakit perut. Yang babi. Baiklah. Ada lagi mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita doa tutup ya. 2 pasal cukup. Ini pasal yang cukup dalam kok. Matius 5 dan 7. Ya, dimaafin Henny. Babi-babi segala dia. Lagi masa kapan? Cukyok ya. Oke? Nggak ada yang mau nanya? Cukup jelas ya. Ayat apa Matius 5 dan 6. Oke? Saran gua kalian ulang lagi baca nanti setelah ini. Kalau bisa baca dalam bahasa Inggris, dalam bahasa terjemahan yang lain-lain, karena itu ayat itu tuh ya. Ayat Matius 5, 6 itu tuh dalam banget maknanya sebenarnya. Itu membuat kita berpikir banget gitu. Matius 5, 6 itu. Ya, Ellen mau nanya, silakan. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita tutup dalam doa. Itu Yesus bicara Nazaret. Tempatnya nggak bisa dipastiin. Mungkin bukan Nazaret ya. Di bukit itu. Mau jualan. Nggak, khotbah di bukit itu mungkin bukan Nazaret, mungkin. Karena Yesus tuh berkeliling ya. Dan dia dimulai dari Galilea yang bukan Nazaret. Waktu dia balik ke Nazaret, dia ditolak. Jadi sebenarnya di Nazaret dia jarang khotbah sebenarnya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Yang ketinggalan ini gue upload seperti biasanya. Ya, kenapa gue mau mulai jam 7 pas ya? Karena waktu sedikit, cuma 1 jam. Ini 2 ayat, bayangin. Kalian pengen nyampe wahyu nggak? berapa tahun lagi ntar kita nih. Luar biasa ya. Gue juga pengen sampai wahyu. Wahyu itu paling semua orang Kristen pengen tahu tentang wahyu. Sebenarnya wahyu gak ada apa-apanya. Sebenarnya menurut gue gitu ya. Oke. Kita doa ya. Oke. Yang kelewatan ntar ya ini akan sampai wahyu. Ini kan Matius jalan terus. Nanti Markus, Lukas yang beberapa ayatnya yang udah dibahas di Matius gue akan skip. Gitu. Jadi nanti mungkin dari Matius bisa langsung ke Yohanes karena Matius, Markus, Lukas tuh mirip-mirip. Banyak yang mirip. Yohanes tuh paling unik. Ya, tapi Lukas tuh detil banget tentang kelahiran Yesus. Itu menarik juga buat dibahas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah kami bicarakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau memberkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang berikan kami pengertian lebih dalam lagi Tuhan atas semua firman-Mu Tuhan. Biarkan kami malam ini mengambil keputusan untuk kami mau mengampuni Tuhan. Siapapun yang bersalah kepada kami mau mengampuni musuh kami mau mengasihi musuh kami nggak mau membenci siapapun karena Kau telah begitu rupa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semuanya ada dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun kondisi bangsa kami, kondisi dunia saat ini, semua ada dalam tangan-Mu. Kami berdoa, apapun yang terjadi, kami ada dalam pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berucap dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.